benarkah Thomas ini seorang yang peragu? Bapak Ibu semua, nama Thomas ini berasal dari bahasa Aram, yaitu Theoma, artinya anak kembar. Dalam Yohanes 3 kali memang memakai terjemahan Yunani, yaitu Didymus. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 16, lalu Yohanes 20 ayat 24, kemudian Yohanes 21 ayat 2. Jadi menggunakan kata Didymus, Thomas yang disebut Didymus. Nah, dari tradisi di waktu berikut, cerita ini ya berdasarkan Edgar Eusebius, Akta Thomas, dikatakan bahwa ia bekerja sebagai misionaris di daerah Parsia atau di India, dan bahwa ia dimakamkan di Edessa. Jadi menurut sejarah gereja gitu ya, Thomas ini melakukan misinya ke wilayah Asia, yaitu khususnya di India. Sebentar. Ya, penampilan pertama seorang rasul yang bernama Thomas ini kita lihat dalam konteks kisah kebangkitan Lazarus. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, ini adalah suatu perkataan yang penuh dengan keberanian dan keyakinan loh, bukan suatu keraguan-raguan, ya, bukan juga sebagai suatu bentuk olok-olokan kepada Yesus. Tetapi di sini dicatat peristiwa yang berkenaan dengan Thomas demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini adalah sikap Thomas ketika Yesus menceritakan tentang bahwa aku berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa dan sebagainya itu, dan akan memberikan jalan ke sana. Nah, Thomas di sini memiliki sikap kritis walaupun dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu, tetapi akhirnya dia mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya jalan ke tempat Yesus berada dan Yesus akan kembali ke situ. Walaupun dia tidak tahu, ya, ada banyak orang tidak tahu itu ya manggut-manggut iya aja gitu. Tapi yang menarik dari Thomas ini, dia mau mempertanyakan sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Lihatlah jawaban Yesus, betapa pentingnya jawabannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini adalah suatu peristiwa penting dari pertanyaan Thomas tadi. Di sini kita melihat bagaimana sikap Thomas terhadap ketidaktahuannya. Tidak merasa bahwa dia tahu, ya, sehingga tidak perlu merasa untuk mencari tahu. Ya, kadang-kadang orang merasa banyak tahu, tetapi ketika dikasih tahu, baru dia bilang, oh, begitu. Ternyata ya, begitu. Nah, kita pasti banyak hal yang tidak kita tahu di dalam Alkitab. Bahkan di dalam dunia ini banyak hal yang kita tidak tahu. Penampilan ketiga Thomas dalam konteks kisah kebangkitan. Nah, sekarang di dalam kisah kebangkitan ini, Thomas ini 3 kali, ya, Tuhan menampakkan diri kepada para murid tanpa kehadiran Thomas. Di ayat 19 sampai 23. Lalu Thomas menolak kesaksian para murid, di ayat 24 sampai 25. Jadi lalu kemudian ini yang menjadi puncak. Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dengan kehadiran para murid yang lain. Nah, yang menjadi persoalan adalah di poin yang kedua. Thomas menolak kesaksian para murid. Dari kalimat ini Thomas menolak, lalu akhirnya distempellah bahwa dia termasuk orang yang ragu-ragu. Dia menjadi orang yang skeptis. Dia orang yang tidak percaya. Kita akan lihat, benarkah demikian? Ayat 24 di
pasal yang 20, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Jadi dia tidak ada ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Lalu Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, kemudian Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saya di sini agak tergelitik di kalimat ini ketika ayat ini dimainkan oleh saudara-saudara kita dari luar. Ketika Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ada yang bilang begini, itu adalah ungkapan kekagetan. Ya. Jadi waktu Thomas mengaku bahwa dia itu Tuhan, bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi kaget. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Nah gitu katanya gitu. Tapi begini, kalau tuduhan macam seperti itu, ya ingatlah bahwa Thomas itu orang Yahudi tulen. Perlu diingat, dalam keyahudian tulen itu, tidak mungkin mereka akan ngomong dan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya mereka sangat berhati-hati. Mereka memegang teguh ayat firman ke-10 hukum Taurat yang mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah kalau itu dipakai, ya Tuhanku, ya Allahku, latahan begitu, mereka mungkin saudara kita di sana mungkin biasa mengucapkan kalimat seperti itu, gitu ya. Tetapi Yahudi bukan sesuatu yang biasa-biasa untuk itu, harus hati-hati mengucapkan kata itu. Sehingga menggunakan kata Tuhan dan Allah itu mereka mengganti kata Yahweh diganti menjadi kata Adonai misalnya kan. Lalu kata kalau di Yunani kan menjadi misalnya kurios theos begitu. Tetapi untuk dalam konteks keyahudian itu harus sangat hati-hati. Nah, saya melihatnya dari konteks latar belakang Thomas. Jadi tidak mungkin ini adalah kelatahan Thomas karena dia kaget. Karena gini ceritanya kan, Yesus kan tiba-tiba datang tuh tiba-tiba di ruangan bersama dengan murid-murid, nggak langsung lewat pintu, langsung tiba-tiba ada di situ. Lalu ketika dia mengatakan damai sejahtera bagimu, tapi kan di sini ada kalimatnya, dia katakan taruhlah jarimu di sini. Nah, kronologisnya kan jelas. Lalu di sini bilang ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini bukan sebuah kelatahan, ya seperti yang ya biasa kalau orang ucapkan kalau kaget gitu ya. Masa kaget ada kalimat begini dulu, taruhlah jarimu di sini. Lalu kagetnya kok delay, gitu ya. Nggak mungkin lah ya. Jadi ini adalah suatu ungkapan sebuah pengakuan gitu ya. Sebuah pengagungan bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Allahnya. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Apa sebenarnya sih yang melatar belakangi sehingga Thomas itu disebut sebagai orang yang ragu atau skeptis, ya, jadi dituduhkan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, berkali-kali saya sampaikan bahwa konsep tentang Mesias, ya, bagi mereka
Mesias yang dipercayai, yang digadang-gadang itu adalah Mesias yang mendatangkan pembebasan bagi bangsa Israel. Yang dia datang mendatangkan kedamaian. Dan mereka melihat tanda-tanda itu. Tetapi konsep mereka, walaupun tanda-tanda itu diberikan, konsep mereka adalah bahwa Mesias itu memimpin melawan pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan juga akhirnya mendatangkan kedamaian dan pembebasan bagi bangsa Israel. Nah, ketika apa yang diharapkan dari Yesus selama 3,5 tahun, apalagi disertai dengan tanda-tanda itu, ternyata tidak terrealisasi, tidak terwujud di dalam kenyataan. Coba bayangkan bagaimana kecewanya. Ternyata pupus harapan itu. Pupusnya bagaimana? Mati itu orang yang diharap-harap. Wah, coba. Orang yang tadinya digadang-gadang itu mati. Dan matinya mengenaskan lagi. Ya, matinya ngeri. Dibuat seperti seorang pemberontak. Keraguan Thomas adalah keraguan bahwa keraguan merupakan kekecewaan bahwa Mesias yang diharapkan itu mendatangkan pembebasan, ya, mendatangkan kesejahteraan, ternyata tidak terjadi karena memang itu terkonsep dalam pikirannya. Tetapi keraguan kita, orang percaya pada saat ini, keraguan apa yang mau dilakukan lagi dari Tuhan? Paling kita keraguan kita besok makan apa, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang saya mau katakan, besok makan apa? Ya apa yang mau dimakan besok? Ya kerja, buat sesuatu. Bahwa di sana ada campur tangan Tuhan, ya. Tetapi berbeda dengan keraguan Thomas. Keraguan Thomas adalah karena dia punya konsep tadi. Ya, konsep tentang Mesias itu tadinya akan membebaskan mereka, mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Mispersepsi. Kalau kita kan bukan karena mispersepsi dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan memelihara kita. Karena kita sudah belajar dari kisah Alkitab. Ya, kita belajar dari mereka. Tetapi mereka mau belajar dari mana? Mereka belajarnya karena belajarnya salah. Mendapatkan konsep yang salah menurut kita. Gitu ya. Tetapi menurut dia pada waktu itu dalam konsep keyahudian adalah benar. Nah inilah yang tapi akhirnya oleh Tuhan diluruskan bahwa benar persepsi mereka ternyata nggak seperti itu. Alkitabnya, Tauratnya benar menyampaikannya. Tetapi ada yang salah memahami dari para murid-murid dan orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat keraguan atau penolakan itu sesungguhnya berdasarkan keyakinan terhadap ajaran orang Yahudi bahwa kebangkitan orang mati terjadi pada akhir zaman. Ini ya. Jadi ketika Thomas menolak, aku tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Karena dia sudah melihat bahwa Yesus itu mati. Nah, keraguan atau penolakan ini karena dia punya dasar. Dasarnya apa? Bahwa kebangkitan itu hanya terjadi pada akhir zaman. Dalam konteks teologinya Yahudi sama dengan teologisnya Kristen. Bahwa kebangkitan orang mati itu terjadi pada akhir zaman. Jadi dalam kasus ini Thomas benar. Bukan ragu, benar dia imannya. Jadi tidak mungkin ia mempercayai kesaksian yang bertentangan dengan iman Yahudinya. Kalau misalnya ada orang memiliki keyakinan A, lalu diceritakan tentang keyakinan kita, salahkah dia mempertahankan kesaksiannya? Tidak. Begitu. Tidak salah. Jadi ini bukan masalah ragu tidak ragu, tetapi dia percaya, yakin sebagai orang Yahudi. Ini loh imanku, itu imanmu. Nah, kasarnya begitu. Tetapi ini nanti akhirnya runtuh. Nanti kita lihat. Ajaran teologis Yahudi tentang kebangkitan orang mati ini dipercayai oleh umat Kristen. Ya, jadi kita sama-sama. Thomas bukan seorang Saduki. Saduki itu adalah salah satu sekte dari orang Yahudi Israel
mereka ini begini, kalau di Alkitab disebutkan mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Ya, jadi mereka percaya bahwa tubuh ini nantinya binasa mati ya sudah selesai begitu. Tetapi Alkitab dan tafsir-tafsir yang lain menyebutkan Thomas itu bukan seorang Saduki. Thomas seorang Yahudi yang mempercayai bahwa ada kebangkitan. Tapi kebangkitan orang mati itu di akhir zaman nanti. Sama seperti kita. Nah, kisah ini diperkuat ya dari kisah Lazarus, saudara Marta. Ketika Marta berkata begini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yohanes 11 ayat 24. Jadi, dalam ajaran Yahudi, kebangkitan itu ada. Itu sudah dipegang teguh. Dan ada itu nanti di akhir zaman. Tidak mungkin sekarang ada orang bangkit. Lalu kita ujuk-ujuk dengan konsep kita sekarang yang sudah 2000 tahun. Memang Thomas itu. Loh, kita enak sudah 2000 tahun sudah melihat Alkitab. Kita sudah baca. Mereka yang orang di lapangan pada waktu itu. Yang sedang bergumul dengan hal ini. Ya, dan perkataan aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, itu adalah suatu doktrin yang memang diyakini berdasarkan keyakinan, keimanan keyahudian mereka. Dan itu satu kebenaran. Begitu. Nah, jadi Thomas bukanlah seorang yang skeptis, seorang yang peragu ketika ia menolak kesaksian dari kawan-kawannya. Apa salahnya kalau dia menolak kesaksian kawan-kawannya? Oh, aku punya keyakinan sendiri. Gitu ya. Perbedaan dengan Thomas dengan Maria Magdalena di situ. Ketika Maria Magdalena adalah memegangi ketika Yesus bangkit, di sana adalah menahan. Tetapi dalam konteks Thomas itu adalah dia sedang memang diizinkan oleh Tuhan memegang secara real. Maksudnya adalah untuk pembuktian. Jadi prasangka Thomas ini menjadi sangat penting, menjadi sebuah kepastian identitas bahwa Kristus Yesus telah bangkit. Itu dia. Ya. Jadi adalah ketika disuruh pegang untuk membuktikan bahwa Yesus itu memang itu dia yang bangkit, bukan yang lain. Lalu yang kedua, percaya pada efek penyelamatan dari wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi melalui peristiwa jamahan Thomas ini hendak menekankan bahwa pengorbanan Kristus, ya, kematiannya dan kebangkitannya, di sana ada proses keselamatan. Dan akhirnya ada terungkaplah pengucapan yang agung. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allahku. Bukan ungkapan, ya Allah, ya Tuhan. Bukan. Tapi itu bukan, itu ungkapan yang dari iman. Pengakuan yang agung. Bukan ungkapan latahan. Ya. Maksud Yohanes menciptakan perihal penolakan Thomas ini. Sekarang kita melihat bagaimana kok Thomas menolak. Lalu kenapa dituliskan? Ini kan menjadi serangan balik dari beberapa kalangan. Thomas saja nolak kok. Gitu kan. Ya kalau orang tidak tahu baca, tidak pernah baca Alkitab, dia akan bilang, iya ya Thomas nolak loh kebangkitan Yesus. Nah ini selesai kita digoreng. Apalagi nanti dikatakan, benar kan? Ada Injil Thomas. Di Injil Thomas itu dikatakan bahwa Yesus itu diserupakan, bahwa Yesus itu tidak mati. Termakanlah dia dengan Injil Thomas itu. Injil Thomas dimasukkan di dalam kitab-kitab apokrif. Ya, itu dijual sembarangan, banyak itu di negara media dan sebagainya. Kalau isi agama yang lain, kalau ada macam begitu, wah langsung kebakaran, bisa mencak-mencak, bisa datang ke rumah kita, bukan ngetok langsung bongkar rumah kita. Tapi kita kan santai aja, biar ditulis di situ Yesus kawin, ada tulisannya dari Don Brown itu ya, yang Da Vinci Code. Biar nanti Yesus di situ dibilang di pesta perkawinan Kana itu Yesus jatuh cinta, ada buku macam begitu. Kristen biasa aja, nggak perlu rese, nggak perlu rusuh, ya. Biar nanti di situ disebutkan ada kitab Thomas atau Injil Thomas menceritakan
Yesus itu bukan Tuhan, kita nggak perlu ngamuk-ngamuk, kita buka ruang dialog, berikan pencerahan. Nah, itu kita kekristenan itu harus cerdas, jangan ngototnya yang dimajukan. Gitu. Kembali lagi sebelum saya lupa, Injil Thomas itu ada, betul ada. Tetapi ingatlah bahwa Injil Thomas itu ditulis 200 Masehi. Nah, penulisnya sendiri bukan Thomas murid Yesus. Dan dia bukan saksi pertama. Jadi, dalam kekristenan, Injil Thomas tidak diakui. Nah, kalaupun akhirnya beredar banyak di Gramedia, di toko buku sana, ya kita sih menganggapnya hanya sebagai cerita buku biasa, begitu ya. Nah, pertama, maksud Yohanes menceritakan perihal penolakan Thomas, ada dua. Pertama, kebangkitan Yesus itu bukanlah suatu peristiwa hoax. Mengapa? Karena selain disaksikan oleh lebih dari 2 atau 3 orang muridnya, ini juga telah mengubah iman Yahudi Thomas menjadi percaya dengan menyaksikan sendiri. Nah, gitu ya. Dia menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang-orang mati. Dalam Yohanes 20 ayat 29. Jadi, ketika penolakan Thomas dituliskan di dalam Alkitab, hendak menekankan Alkitab kita itu menceritakan jujur apa adanya, tanpa disembunyi-sembunyikan. Dengan jujur apa adanya, tetapi di sana terdapatkan suatu perubahan iman dari seorang murid yang bernama Thomas. Dan akhirnya dia menjadi teryakinkan melalui peristiwa real itu. Itu maksudnya, kenapa akhirnya peristiwa penolakan ini ditulis. Bukan tentang keraguannya yang diangkat, lalu akhirnya dicap dia adalah seorang yang peragu. Kita jangan ragu-ragu seperti Thomas. Yang enggak lah, ya kita enggak begitu. Sudah 2000 tahun berlalu kok. Ya. Kedua, maksud teologis penginjil Yohanes adalah Yesus yang telah bangkit bukan hanya sekedar manusia biasa. Nah, di sini hendak ditekankan, perhatikan pengakuan iman seorang Thomas yang tadinya skeptis, ragu tentang kebangkitan Yesus, ya, tentang kebangkitan Yesus. Jangan dibenturkan pernyataan saya bahwa dia punya keyakinan tentang kebangkitan di hari akhir, tetapi dia tidak percaya, ragu tentang kebangkitan yang ada pada hari itu. Itu lain hal. Jadi dia perhatikan pengakuannya setelah dalam keraguan-raguannya, lalu dia penuh keyakinan tentang kebangkitan Yesus, lalu dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 25. Pernyataan ini sama seperti terdapat di dalam Mazmur 35 ayat 23. Pernyataan Daud yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kata ini sama persis. Nah, ya, sama persis sama pengakuannya oleh Daud, kata ini. Jadi ini adalah sebuah pengakuan, bukan sebuah kelatahan. Sekali lagi. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh itu bukan, itu latah, kaget aja dia itu karena Yesus tiba-tiba gitu ya. Bukan. Itu adalah sebuah pengakuan dari keyakinannya yang lama menuju kepada keyakinan yang baru. Nah, kesaksian ini ditulis agar percaya tanpa harus melihat. Itu tujuan kesaksian ini ditulis. Kita lihat begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Betul ya? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Repotnya ayat ini dipakai orang di zaman sekarang untuk membenarkan sesuatu. Untuk mencapai keinginannya. Sehingga membuat orang tidak perlu membuktikan. Padahal konteks ayat ini dituliskan adalah hanya untuk menekankan bahwa Yesus bangkit. Tidak bisa ditarik untuk kita sekarang. Gak boleh. Ya. Karena ini hendak menekankan begini. Karena engkau telah melihat aku. Thomas, kau telah melihat aku, maka kau sekarang percaya. Berbahagia mereka. Siapa? Manusia 2000 tahun ke depan, termasuk kita semua, sepanjang sejarah. Kita nggak perlu melihat dan mencucukkan tangan ke
masukkan seperti Thomas. Kita bisa percaya itu yang mau disampaikan. Jadi nggak bisa kita larikan ini kepada konteks-konteks yang lain. Misalnya, berarti kamu tidak percaya pada mujizat Tuhan, ya, karena kamu tidak mengalami, berarti kamu tidak percaya. Oh, nggak ada, ini nggak ada hubungannya dengan ayat itu. Jangan sembarangan cabut-cabut ayat. Lalu kita mengatakan, misalnya, karena engkau tidak melihat ada mujizat di Nigeria, orang mati bangkit, lalu kau tidak percaya. Oh, berbahagialah mereka yang tidak ada di sana, di negara-negara lain seperti di Kalimantan. Mereka percaya. Bukan itu maksudnya. Ini ngomongin tentang si Thomas yang telah mencucukkan itu. Lalu kita tidak perlu mencucukkan tangan ke perut Yesus, perut di sini ya, ke lambung Yesus, lalu ke tangan Yesus. Kita percaya. Itu yang membuat kita berbahagia. Kalau masalah ada orang mati dibangkitkan di Nigeria, lalu di Amerika, ya, saya nggak ada urus. Saya nggak mau percaya itu. Saya nggak mau urus-urusan itu. Karena kebanyakan, ya, bisa saja itu bohong. Apalagi sudah banyak berita-berita kayak macam pendeta-pendeta di Nigeria yang tidak pernah belajar itu. Banyak bohongnya. Ya, dan terbukti. Ya, terbukti. Akhirnya dibuka di YouTube. Itu nggak mati. Settingan semua. Niatnya adalah untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Niatnya adalah untuk menyampaikan kebesaran Tuhan. Tetapi maaf, malah mempermalukan nama Tuhan. Mengapa di Eropa, mengapa di negara-negara lain kekristenan menurun? Karena kelakuan orang-orang macam begitu. Mengapa Hillsong sekarang runtuh? Karena Hillsong mereka sendiri tidak pernah ternyata meyakini dan menghidupi lagu-lagu yang mereka ciptakan. Betul. Ada banyak pencipta-cipta lagu Hillsong itu sekarang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang terbaru siapa namanya itu, lupa saya. Silakan cek di Google. Ketika dia tanya, lalu kenapa kau tulis itu lagu? Saya hanya nulis saja supaya enak didengar, orang nyanyi-nyanyiin. Kebayang nggak kita nyanyiin lagu itu supaya hanya kita senang aja nyanyi-nyanyiinnya. Tapi ternyata si penulis gak merasa terberkati dengan pujian itu. Si penulis ternyata hanya nulis gitu-gitu aja. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Wah, ini dia. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Bayangkan kalau dituliskan sebanyak apa. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu, ini adalah manusia setelah peristiwa itu 2000 tahun sampai ke sini, kamu itu kita percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dan supaya kamu, kita semua, ya. Karena kan Yohanes ini kan, kitab Injil-Injil ini kan ditulis belakangan setelah Yesus naik. Apalagi Injil Yohanes itu selesai pada tahun 90 Masehi. Nah, jadi setelah itu ditulis. Jadi kata kamu di sini bukan lagi murid-murid ke 11 atau 12 dan 500 orang itu, tetapi kita semua. Ya, kata kamu ini supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah Thomas seorang yang skeptis, seorang yang peragu? Saya katakan berdasarkan fakta Alkitab, dia adalah orang yang sangat teguh imannya. Tidak perlu pembuktian atas apa yang diyakininya. Dan setelah itu terbukti, maka berubahlah iman percayanya. Mungkin kita tidak bisa seperti menyaksikan pembuktian-pembuktian itu kepada orang lain. Tetapi minimal melalui kehidupan kita, orang boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya seharusnya memerdekakan saya. Dan kebangkitannya seharusnya membuat saya semakin bergiat di dalam Tuhan. Semakin bertekun di dalam pelayanan, semakin bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Jadi maksud dituliskan ayat ini bukan untuk mencap Thomas sebagai seorang peragu, tetapi hendak menekankan bahwa Yesus benar-benar hidup. Peristiwa kebangkitan orang mati
di akhir zaman itu akan terjadi. Bahwa kalaupun nanti di sepanjang sejarah ada ternyata orang mati dibangkitkan, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, walau alam. Ya, terserah mau ada itu atau tidak. Tetapi peristiwa bahwa nanti kita mati lalu dibangkitkan pada hari akhir zaman itu adalah satu kepastian. Kalaupun ada orang mati sekarang dibangkitkan, toh juga nanti mati lagi. Ya, tetapi kita nanti setelah mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari Bapak Ibu tetap bertekun, biarlah melalui kisah Thomas ini kita semakin gigih dalam Tuhan, melayani Tuhan, bertekun, semakin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana setelah dia diubahkan, dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mestinya begitu. Ketika saya sudah diubahkan, saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Kita berdoa.